Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku di hari ini. Dan rencananya tuh ini aku mau keluar ya teman-teman, mau beli beberapa bahan kue untuk kue kering lebaran nanti ya. Cuman ini nanti mipil-mipil aja belinya sesuai dengan budget yang ada sambil bayar-bayar tagihan bulanan seperti biasa. Nah ini tuh karena kita belum sarapan, jadi kita sekalian sarapan di Soto Kuali Kertosuro. Siapa nih di sini yang sering nungguin aku makan soto? Basri ya. Jadi tuh soto di sini ada 3 varian soto, ada soto ayam, soto babat, sama soto sapi. Harga sotonya itu 10.000 per porsi. Terus lengkap dengan sate-sateannya ya. Cuman kalau sate-sateannya bayar sendiri. Per tusuk itu 3.000. Jadi macam-macam sih ya. Ada sate telur puyuh, sate tahu, sate kerang, sate ampela, apalagi ya, sate usus gitu, sate kulit. Menurut aku masih terjangkau sih dengan harga segini, karena yang tempat soto satunya kan satu satenya itu 5.000 deh kalau nggak salah. Terus satu porsi sotonya 15.000. Nah ini tuh seperti biasa ya teman-teman, memang kalau soto di aku sendiri enak aja gitu buat sarapan pagi karena berkuah gitu, meskipun porsinya itu nggak terlalu banyak tapi ngenyangin karena banyak komplimennya, banyak sate-satean ya, goreng-gorengannya juga banyak. Nah di sini nanti rencananya tuh aku mau belanja ke toko bahan kue, cuman mohon maaf ya kalau nanti pas belanjanya itu nggak ke-shoot karena aku kena teguran gitu, nggak boleh nge-shoot di tempat toko bahan kuehnya. Tapi nanti insya Allah aku unboxing gitu ya apa-apa aja yang aku beli. Ini yang aku beli hanya persiapan awal aja sih, berhubung memang belum punya modal yang banyak untuk kayak belanja sekaligus, tapi minimal beli beberapa item dengan jumlah yang belum terlalu banyak, bisa untuk kayak apa ya, pondasi gitu untuk aku bikin kue-kue lebaran ya, untuk aku promoin, maksudnya aku dokumentasikan, terus juga nanti kan jadi kayak aku storyin gitu. Alhamdulillah sih udah ada beberapa yang masuk pesanannya, ada yang nanti buat lebaran, ada yang buat ramadannya. Biasanya untuk customer di aku itu rata-rata ada 2 macam ya. Yang satuan tuh biasanya untuk kayak pas lebarannya, terus yang satunya biasanya pas buat Ramadan, kayak buat apa ya, katanya sih buat temen berbuka sama sahur gitu. Buat ngemil lah ya intinya. Terus ada juga yang biasanya tuh pesen dalam jumlah yang banyak untuk dibagikan ke karyawannya sebagai kayak hampers atau parcel lebaran. Aku juga terima orderan dari beberapa customer luar kota ya, yang memang keluarganya ada di sini di kotaku. Jadi nanti aku kirimnya ke keluarga atau sanak saudaranya. Nah teman-teman, ini aku udah di rumah. Tadi yang aku belanjakan aku random aja ya. Ini ada dus kue tar, barangkali ada pesanan kue tar gitu mendadak. Jadi udah persiapan. Ada kertas roti juga aku beli 1 gulung gitu, isi berapa lembar belum aku cek sih. Ada cup nastar juga, terus nyempil juga ini apa ya, keperluan barang-barang rumah tangga ya. Ada kopi, terus ini aku beli coklat white-nya cuma 1 batang kecil aja. Nanti kalau udah banyak yang masuk pesanan kuenya, kemungkinan aku beli yang 1 kiloan. Biasanya tuh bisa habis sampai 3 kilo yang putih, terus 5 atau sampai 8 kilo yang coklat dark ya. Terus di sini aku juga beli margarin. Aku kalau bikin kue kering itu pakai Royal Palmia ya teman-teman, cuman di sana nggak ada yang kartonan, jadi aku pesen besok-besok aku ngambil gitu kalau udah ready. Jadi itu tuh cuma sisa tinggal 3 pieces, jadi aku ambil aja. Terus ini ada susu bubuk yang vanilla, ini khusus untuk yang kue putri salju ya teman-teman, sachetan. Terus aku juga beli silika gel atau penyerap udara. Ada juga tadi aku nempel beli terasi ya. Untuk susu sasetannya, susu bubuk sasetannya itu aku beli 1 renceng aja karena kemarin udah beli 1 renceng di tempat kayak grosir sembako gitu. Terus untuk terigunya juga di sini aku pakai terigu yang protein rendah untuk kue kering. Cuman di sana tadi stokan di gudangnya nggak ada yang kartonan, jadi aku ngambil seadanya dan kembali lagi ya nanti pesen gitu yang per dus gitu biar enak ke depannya. Nanti juga diambilnya pas udah banyak yang masuk nih. Karena ada beberapa customerku juga yang memang kalau pesen kue itu payment di depan gitu ya.
Jadi lumayan kan bisa buat modal, jadi nggak usah cari-cari gitu modalnya. Sama ini ada selai stroberi, biasanya aku beli yang 10 kilo, yang 1 dus gitu. Cuman tadi di sana katanya stokannya lagi habis, cuma sisa sekiloan, jadi udah aku beli aja. Sama coklat bubuk juga, terus tepung sagu. Ini aku nambahin aja tepung sagunya karena kemarin-kemarin udah beli. Jadi nanti kalau kurang tinggal nambah aja gitulah ya. Ada maizena juga aku beli 2 kilo karena di rumah udah ada sekilo. Terus sama susu bubuk Indomil yang los-losan gitu yang curah 1 kilo. Ada choco chip juga. Terus ini dark coklatnya ya teman-teman, aku beli 1 kilo. Ini belum apa-apa sih, seperti biasa kalau pas kayak orderan lebaran kemarin gitu ya. Ya karena menyesuaikan modal ya, karena kan tadi budgetnya juga udah buat bayar-bayar tagihan bulanan. Jadi itu ini kayak sisa-sisanya aja gitu, belum beli keju dan lain-lain karena sayang aja gitu kalau nggak kepake buat kulakan. Nanti biasanya malah kepake buat yang lain. Nah teman-teman, by the way mohon maaf ya, di sini aku tuh udah ganti daster karena udaranya tuh gerah banget. Sekalian aku mau beresin belanjaan aku. Keju belum kebeli ya, biasanya aku beli Kraft yang cheddar yang kemasan 2 kiloan. Aku butuh kadang tuh sampai 10 kilo. Terus juga ini aku jual kue tuh bukan yang harga mahal banget ya teman-teman ya, harganya standar aja lah. Terus juga coklat batang masih kurang banyak banget, kayak pas kemarin tuh butuh 10 kilo ya lebaran kemarin. Untuk terigunya juga butuh sekitar 4 karton atau sampai 5 karton. Tapi di sini aku mipil aja karena ini kan ya masih perawalan gitu ya. Minimal kalau mipil-mipil ada gitu ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba pesan mendadak untuk sebelum sebelum Ramadan gitu kan masih bisa dibikin. Untuk si toplesnya udah aku beli duluan ya, mipil juga baru 20 lusin. Nanti kalau kurang-kurang gampang deh, kan juga harus muter dulu gitu ya uang modalnya biar nanti bisa buat belanja lagi. Nah ini tuh aku pakai toples-toples yang kemarin aku beli dulu ya sementara, nanti aku cuci deh kalau buat isian kue. Karena aku nggak punya tempat gitu ya teman-teman, jadi aku mau masukin kayak tepung maizena ke toplesnya, terus susu bubuk juga gitulah biar ini ya, biar enak gitu nanti kalau mau bikin kuenya tinggal ngambil gitu pakai takaran. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang nanya kenapa nggak pakai kemasan yang satu apa itu ya, los-losan gitu ya, curahan, kayak bukan curah sih sebenarnya, kayak kan ada margarin gitu yang 1 dus gitu ya, bermerek juga yang isi 15 kilo. Nah teman-teman, aku tuh dulu juga pakai itu ya, kayak misal merek Blue Band ataupun Royal Palmia yang dus-dusan, cuman kadang-kadang tuh suka lengket gitu loh kalau nggak di repack ulang ya. Jadi kan itu kan bener-bener nggak dikemas kecil-kecil, jadi kalau kita ngambil misalnya setengah kilo atau 1 kilo, tangan kita tuh bener-bener belepotan. Makanya sekarang tuh aku ngambil praktis aja yang kemasan 200 gram meskipun belinya kartonan nanti, tapi tetap ambilnya yang kemasan kecil-kecil biar nggak terlalu lengket dan kotor kemana-mana gitu ya, meskipun harganya pasti jauh lebih mahal yang kemasan. Begitupun tepung terigu, ada gitu ya terigu kunci biru ataupun segitiga biru yang pakai karung gitu. Cuman kembali lagi ya, aku juga dulu pakai yang itu, cuman kadang repot sendiri gitu kalau pas berantakannya, karena kadang kalau bikin kue itu capek ya setelahnya. Kalau seperti itu tuh suka ngeberesinnya agak berat gitu. Kalau yang kemasan kan nggak terlalu lah ya, tinggal aku malah nggak kayak yang kemasan terigu 1 kilo itu kan langsung cemplung aja gitu, nggak usah nakar-nakar lagi. Dan biasanya yang kalau udah kemas kecil-kecil gitu ya, itu keawetannya jauh tahan lebih lama. Kayak tepung terigu yang protein rendah untuk kue kering, biasanya tuh kan pilihnya yang tingkat kelembabannya itu paling rendah ya. Kalau yang karungan biasanya takutnya kelembabannya tinggi gitu, jadi kue keringnya nggak awet. Terus ini di malam harinya ya teman-teman, maaf kalau di sini tuh aku share kegiatannya tuh tentang kerjaan aku. Ini aku lagi ngehalusin atau bikin gula halus. Jadi kenapa di sini aku bikin gula halus sendiri? Karena lebih ekonomis menurut aku, karena sekarang tuh harga gula halus per kilonya aja tuh udah mahal banget, kayaknya tuh kena sekitar harga 25 apa 28 ribu bahkan sampai 30 ribu per kilo ya.
Terus kalau bikin sendiri kan ya lebih hemat pastinya. Meskipun sedikit lebih rempong ya, tapi kalau menurut aku gula halus bikinan sendiri tuh lebih manis di kuenya gitu ya, karena gula murni gitu. Kalau kadang kita beli di toko yang udah jadi gitu, kadang kayak ada campurannya maizena, jadi kayak berasa kurang manis. Terus juga kadang-kadang kan suka ngegumpal ya, jadi ya sama aja sih, kita saring-saring kayak gini aja, kecuali bener-bener yang gula halusnya tuh bener-bener stokan terbaru gitu. Tapi kadang susah sih nyari yang stokan terbaru, rata-rata mereka juga agak stokan lama yang udah menggumpal, kita nanti ngalusin juga di rumah. Jadi ini tips juga dari aku sih ya, untuk mensiasati bahan baku yang memang lagi pada naik semua. Nggak ada yang nggak naik, dari yang terigu aja tuh naik, margarin, apalagi telur, gula, terus juga bahan-bahan yang lainnya ya, keju, coklat gitu. Jadinya ya kalau ada yang bisa disiasati. Kalau memang masalah kayak terigu, terus juga margarin aku pilih yang kemasan kecil-kecil, karena itu untuk menghemat tenaga aja pas waktu bersih-bersih. Karena kalau bikin kue kering itu rentan banget kena semut gitu ya rumahnya, karena kan pas kita nge-mixer gitu ya teman-teman, kadang tuh beterbangan gitu loh gula adonan-adonannya. Jadi tuh biar akunya nggak terlalu capek setelah bikin kue keringnya, terus ngebersihinnya gitu kan nggak terlalu berat. Jadi ini juga persiapan juga sih ya. Aku juga tadi sempet nyangrai sagu, tepung sagu gitu, biar nanti pas mau dipakai udah langsung tinggal pakai, nggak usah disangrai lagi. Jadi apa yang bisa kita persiapin dari awal dipersiapkan lah, karena nanti kalau udah masuk Ramadan biasanya tuh kayak aku suka keteteran. Makanya kayak Ramadan kemarin tuh aku jarang banget upload video YouTube ya teman-teman, karena memang kesibukan. Nah ini tuh aku pengennya lebih awal lagi dalam persiapan. Dan rencananya juga nanti untuk produksinya lebih awal lagi, dibikin dari kue-kue yang memang ketahanannya jauh lebih lama, yang memang kadar air dan kelembabannya itu lebih sedikit dibikin dulu, jadi nanti tetap aman gitu ya. Nanti kalau yang kue yang rada basah seperti nastar, terus juga yang rentan melempem seperti sagu, keju, lidah kucing itu nanti terakhiran. Nah ini juga aku ayak dulu ya gulanya biar bener-bener halus gitu, nggak ada yang menggerindil seperti ini ya. Meskipun ini kayak rempong banget sih, beli yang jadi juga ada. Tapi aku udah tahun ketiga ini melakukan ini ya, bikin gula halus sendiri dari rumah, dan menurut aku rasa kuenya jauh lebih enak karena manis. Oke teman-teman, ini dia persiapan aku ya untuk menyambut Ramadan dan orderan kue lebaran aku. Segini aja dulu, nanti aku sambung kapan-kapan kalau aku ada kelanjutan lagi tentang persiapannya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman yang masih setia nonton video aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.